warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya. Saya bisa menyelesaikan tugas rangkuman filsafat ilmu ini dengan tepat waktu. Terima kasih kepada Ibu Nur Mahmudah selaku dosen filsafat ilmu yang telah memberikan kesempatan serta kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan rangkuman filsafat ilmu dari Johan Dewey. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elvina Nur Izati dengan NIM 21301072 dari kelas Filsafat Ilmu C. Materi yang akan saya sampaikan saat ini meliputi biografi Johan Dewey, pokok-pokok pemikiran Johan Dewey, dan karya-karya Johan Dewey. Langsung saja kita ke materi. Biografi Johan Dewey. Johan Dewey adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat, penganut aliran pragmatisme. Selain sebagai filsuf, Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Ia dilahirkan di Burlington, Amerika pada tanggal 20 Oktober tahun 1859 dan meninggal pada 1 Juni 1952 Masehi di New York. Setelah menyelesaikan studinya di Baltimore, ia menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan kemudian dalam bidang pendidikan pada beberapa universitas. Sepanjang karirnya, Dewey menghasilkan 40 buku dan lebih dari 700-an artikel. Dewey meninggal dunia pada tahun 1952. Pada tahun 1879, setelah mendapat diploma ujian kandidat, ia menjadi guru selama 2 tahun. Namun, kemudian dia meneruskan kuliah lagi menyelesaikan program doktor dalam filsafat pada tahun 1884. Pada tahun 1894, Johan Dewey pindah tugas ke Universitas Chicago. Di sini ia menjabat sebagai pemimpin Departemen Filsafat selama 10 tahun, dari 1994 sampai 1904. Selain sebagai pemimpin Departemen Filsafat, ia juga pemimpin bidang pedagogik. Pada tahun 1905, ia menjadi presiden dari Asosiasi American Philosophical. Dia adalah anggota lama dari Federasi Amerika Guru. Pokok-pokok pemikiran Johan Dewey. Seluruh pemikiran Johan Dewey tidak terlepas dari unsur pendidikan. Hal ini terlihat dari beberapa pokok pemikirannya sebagai berikut. Psikologi fungsional. Dalam psikologi, dia melakukan sintesis antara idealisme dan ilmu pengetahuan eksperimental. Pemikiran pendidikan Johan Dewey memandang pendidikan sebagai suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut tentang pikir intelektual maupun daya perasaan atau emosional. Pemikiran studi filsafat pendidikan, pemikirannya adalah tentang berpikir reflektif, yaitu suatu cara berpikir yang dimulai dari adanya problem-problem yang dihadapkan padanya untuk dipecahkan. Pemikiran pragmatisme sebagai pengikut. Filsafat aliran pragmatisme, Johan Dewey menyatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan nyata. Filsafat tidak boleh larut dalam pemikiran-pemikiran metafisis yang kurang praktis. Tidak ada faedahnya. Oleh karena itu, filsafat harus berpijak pada pengalaman dan mengolahnya secara kritis. Menurutnya, tidak ada sesuatu yang tetap. Manusia senantiasa bergerak dan berubah. Jika mengalami kesulitan, segera berpikir untuk mengatasi kesulitan itu. Maka berpikir tidak lain daripada alat atau instrumen untuk bertindak. Pemikiran estetika seni sebagai pengalaman pada tahun 1934 adalah tulisan utama Dewey pada estetika. Hal ini menurut tempatnya dalam tradisi pragmatis yang menekankan komunitas, sebuah studi dari objek seni individu sebagai tertanam dalam dan tak terpisahkan dari pengalaman budaya lokal. Karya Johan Dewey. Karya-karya Johan Dewey banyak mempengaruhi corak berpikir Amerika. Pengaruh ini juga banyak berasal dari buku-buku atau karya-karya yang dihasilkannya. Bukunya yang pertama yakni Psikologi yang diterbitkan tahun 1891. 3 tahun kemudian, 1894, terbit lagi The Study of Ethics
Syllabus. Ia juga banyak menghasilkan buku ketika berada di Universitas Columbia, seperti Ethics pada tahun 1908, How We Think pada tahun 1910, The Influence of Darwin and Other Essays in Contemporary Thought yang pada tahun 1910, School of Tomorrow pada tahun 1915, dan lain-lain. Teman-teman, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.